ke sesi keempat. Saya mau mengundang Pak Adi Fidianto. Kita nanti akan bicara terkait bagaimana percepatan bisnis melalui kolaborasi yang kreatif ya. Pak Anto sudah bisa hadir? Selamat siang Mas Tico, selamat siang Pak Pur, selamat siang Bapak-Bapak pembicara lain dan kawan-kawan semua di University Press. Selamat siang. Selamat siang Pak Anto. Itu bukunya di belakang judulnya apa aja ini Pak? Banyak Mas Niko. Bukunya berjejer ini. Oke, Pak Anto, kita coba langsung masuk ya supaya waktunya tidak terbuang sia-sia nih, kita mau sharing-sharing. Nah, temanya yang keempat ini kan memang tadi saya sudah sampaikan juga kolaborasi kreatif nih Pak. Yeah. Bicara soal kolaborasi kreatif tadi ternyata di sesi ketiga Pak Agus juga menyinggung terkait dengan kolaborasi partnership ya bersama dengan Printco.com. Nah, sebenarnya kita mau mendapatkan sharing nih Pak. Sebenarnya Printco sendiri melihat potensi di industri penerbit, khususnya untuk University Press ini Pak, untuk menciptakan kolaborasi yang kreatif itu seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Mas Niko. Jadi sebelum saya masuk ke kolaborasi kreatif, saya sebenarnya sangat tertarik untuk masuk ke dalam industri pendidikan lah ya. Kalau saya bilang pasar teman-teman di University Press ini sebenarnya cukup besar ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, saya sampai saat ini masih believe bahwa education itu merupakan salah satu industri yang paling lama, ya, sehingga industri ini akan selalu mengikuti zaman, selalu bertumbuh, hanya saja bisnis modelnya yang berubah, ya. Hal ini diyakini bahwa sharing ilmu dan lain sebagainya akan terus akan ada di sepanjang masa, ya. Yang kedua, saya yakin bahwa teman-teman di University Press ini, baik penerbit maupun yang sudah juga punya percetakannya, itu apakah sudah melihat potensi-potensi yang ada pada ruang lingkup perguruan tingginya tadi yang saya ceritakan. Ini bisnis bagus berkembang, tapi kadang-kadang kita hanya melihat secuil atau sebagian potensi yang ada di sana. Mohon maaf, saya selalu bicara dengan beberapa teman-teman juga di University Press. Saya ambil contoh dari sisi penerbitannya. Di kami seringkali terjadi kita mendapat cetakan atau order buku dari penerbit, ada order cetakan buku bukan dari UP, padahal dosen-dosennya adalah dari perguruan tinggi tersebut. Ini yang menjadi sebuah dilema menurut saya, yang harusnya itu adalah marketnya UP di universitas tersebut, gitu kan. Kemudian yang kedua, dari sisi bisnis percetakannya, surprisingly saya masih melihat bahwa pemain-pemain, mohon maaf seperti Pak Agus tadi, pemain-pemain digital printing atau percetakan ini yang di sekitar kampus jauh lebih besar dan akan semakin besar dibandingkan dengan percetakan atau produksi yang ada di UP-nya tersebut. Nah, ini juga menjadi sebuah menurut saya dilema ya. Artinya apa? Sebenarnya market itu ada di depan mata. Tinggal bagaimana kita suara saya kedengeran? Oke. Saya melihat bahwa ternyata kita belum dan ini membuat terus terang saya masih penasaran dengan teman-teman UP ini yang harusnya akan jauh lebih besar dari sisi penerbitannya maupun jauh bisa lebih besar dengan yang memiliki untuk produksi atau percetakannya. Nah, kombinasi dari dua bisnis inilah yang menurut saya masih banyak yang bisa digarap untuk
menjadi tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, yang ketiga, menurut saya ini yang terus pada saat teman-teman di University Press ini atau penerbitan dan percetakan ini mau tumbuh, ini sekarang juga menjadi dilema lagi. Apa yang terjadi? Yang tadi sudah diceritakan mengenai e-book dan lain sebagainya, itu menurut saya adalah sebuah challenge ya. Challenge itu saya setuju dengan statementnya Mbak Randi tadi. E-book ini bukan ancaman, tapi ini peluang. Mau nggak mau suatu saat mungkin arahnya ke sana. Tinggal masalahnya apakah kita sudah mempersiapkan untuk ke arah sana. Meskipun secara data yang saya punya, kebutuhan buku secara fisik itu masih banyak mendominasi dan masih menjadi kebutuhan dari pasar. Challenge yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah pada saat sekarang dengan adanya disruptive area yang dipush oleh teknologi digital ya, khususnya menjadi e-commerce. Nah, ini yang juga menjadi salah satu peluang-peluang yang menurut saya itu sekarang sudah semakin cepat ya, apalagi di dalam kondisi saat ini, di dalam kondisi pandemi sekarang, kita istilah-istilah new normal dan lain sebagainya, harus bagaimana kita menyikapi diri kita untuk jauh lebih siap melihat industri kita sendiri ini akan menjadi seperti apa. Nah, ini yang menurut saya dengan adanya masa pandemi ini, proses digitalisasi itu menurut saya akan menjadi jauh lebih cepat. Kita nggak perlu menunggu 5 tahun akan menjadi seperti apa, malah dengan adanya kondisi saat ini, kita sudah bisa melihat, oh, kedepannya itu kira-kira akan seperti ini gitu, ya. Pada saat e-commerce itu semakin dominan, sekarang kita ada WFH atau working atau bekerja atau belajar dari rumah dan lain sebagainya, yang akhirnya semua kebutuhan itu kita bisa lakukan secara online. Nah, ini yang coba kita implementasikan. Apa yang terjadi pada saat kita bicara di dunia percetakan, penerbit dan percetakan, itu pun akan mengalami hal yang sama. Dari beberapa informasi yang saya dapat dari teman-teman penerbit, ada yang mengatakan bahwa tingkat baca di akhir-akhir ini cukup meningkat. Kenapa? Karena mungkin orang yang bekerja di rumah atau belajar dari rumah punya waktu yang lebih banyak untuk membaca gitu kan. Apakah baca buku secara fisik atau buku secara e-book. Nah, ini juga menurut saya menjadi sebuah potensi yang kita bisa paling tidak melihat lah. Oh, arahnya nanti orang minat baca buku ini harusnya sebenarnya ada. Tinggal bagaimana kita bisa memfasilitasi knowledge atau buku itu yang kita bisa salurkan secara cepat ke customer ya. Nah, itu Mas Niko yang bisa saya coba sampaikan sebelum kita masuk ke kolaborasi kreatif ya. Itu dulu pandangannya. Mungkin itu bisa saya jawab dulu, Mas Niko. Halo, Mas Niko. Oke, mungkin Mas Niko lagi ada kesulitan teknis. Saya coba mau masuk. Saya akan coba ada pemaparan. Saya cukup tertarik sebenarnya. Saya mungkin akan mulai diskusi saya itu dari mungkin tadi juga udah pernah disampaikan oleh pertanyaan oleh Mas Niko juga. Saya yang disampaikan pada saat Pak Agus tadi, saya ada satu pertanyaan yang menarik sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bagaimana harga buku digital itu bisa lebih murah dari offset? Nah, ini menurut saya sangat menarik. Dari Pak Agus tadi yang disampaikan dari perspektif oplah, ya, dari perspektif oplah yang tadi 200 atau 250, kalau lebih rendah itu digital akan lebih murah dibandingkan offset. Tapi saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Bagaimana kita membandingkan buku itu apakah dicetak digital ataupun di offset. Bisa masuk ke materi saya. Nah, ini dia. Saya akan mencoba menjelaskan atau mungkin ini diskusi ya, saya rasa Bapak Ibu di penerbit sudah pernah lihat atau tahu persis mengenai apa yang saya sampaikan.
ini saya melihat dari pendekatan supply chain dengan book life cycle, ya. Nah, pada saat kita bicara mengenai supply chain, kita lihat bahwa sebuah buku itu muncul karena ada penulis atau author di situ, di mana penulis ini akan menghubungi publisher untuk membuat atau menciptakan sebuah buku, ya. Pada saat publisher itu sudah melakukan bentuk dari sebuah buku tersebut, baik konten maupun sampai dengan bentuk fisiknya seperti apa, jika nanti akan diproduksi secara fisik, dia akan bekerja sama dengan percetakan, atau dalam hal ini kita sebutnya printers ya, apakah itu ke offset atau ke digital printing gitu kan. Nah, kemudian setelah buku itu jadi, publisher itu atau penerbit itu akan menyalurkan itu baik secara offline store, baik mereka yang punya store sendiri atau bisa menitipkan kepada toko-toko buku besar yang mereka bisa manfaatkan itu sebagai channeling mereka. Ada juga yang mereka buka di online store, baik yang mereka punya sendiri secara website-nya atau mereka bisa bergabung di dalam marketplace-nya. Dari 2 store tersebut yang kemudian buku itu disalurkan kepada customer. Nah, sebenarnya saya melihatnya pada saat kita bicara mengenai supply chain, banyak cost-cost yang timbul yang sehingga harga ke customer itu akan menjadi lebih mahal, ya. Pada saat misalnya publisher berbicara dengan printers atau produksi atau rekanan atau vendor percetakan mereka, pasti semua partner vendor percetakan itu akan mengambil keuntungan di sana, ya. Nah, itu akhirnya akan menambahkan harga pokok. Pada saat buku-buku itu sudah jadi, publisher itu menyalurkan kepada wholesaler atau pedagang besarnya, sampai dengan ke retailernya dan lain sebagainya, di mana masing-masing step itu pun akan mengambil keuntungan di dalam distribusi bukunya tersebut. Cost-cost yang muncul dari supply chain ini akan sangat mempengaruhi harga jualnya sebuah buku itu ke customer. Nah, dari yang pertanyaan tadi pada saat kita bicara mengenai perbandingan harganya digital dengan di offset, inilah salah satu keuntungan digital printing Bapak Ibu, di mana kita bisa melakukan cut atau memotong jalur distribusi tersebut, ya. Ini pun sudah terjadi. Pada suatu saat publisher itu mendapatkan order atau ada customer yang ingin membeli buku, ini sudah memungkinkan bahwa kita publisher itu tidak punya stok untuk bukunya, belum dicetak. Tetapi pada saat sudah ada order, itu dia publisher itu mencetak bukunya, kemudian mengirimkan langsung ke customer-nya. Nah, teknologi atau pemain-pemain cetak pun berubah, ya. Pak Agus tadi sudah menyampaikan bahwa ada case yang menarik pada saat ada customer-nya ada acara di Manado. Pilihannya adalah customer itu mencetak di tempatnya Pak Agus, kemudian cetakan itu dibawa oleh dia, atau dari Pak Agus atau Kepren ini setelah dicetak dikirimkan ke Manado. Pertanyaannya, kenapa tidak dilakukan untuk dicetak di sana? Ordernya tetap dilakukan, tetapi langsung kita tembak produksinya adalah di Manado. Waktu pengerjaan jauh lebih cepat, cost untuk delivery pun hilang. Nah, ini yang terjadi saat ini. Artinya kita bahasa untuk print on demand itu tidak lagi hanya bicara oplah, tetapi sekarang sudah lebih advance lagi, di mana kita mau mencetakkan buku tersebut yang terdekat dengan pelanggan. Artinya apa? Cost-nya jauh lebih cepat, waktu pekerjaan lebih cepat, cost-nya jauh lebih murah, ya. Nah, ini yang perubahan-perubahan ini yang terjadi saat ini, yang membuat kalau saya boleh bisa menjawab tadi pertanyaan Pak Trisatya Oki ya tadi, kita melihatnya tidak hanya semata-mata cost of book saja untuk production-nya Pak Oki, tetapi kita bisa melihat cost of cost of produksinya itu dari end to end-nya, dari depan sampai dengan belakangnya ya. Jadi
hidden cost ini yang juga harus kita lihat dalam sebuah perbandingan harga sebuah buku pada akhirnya, ya. Itu yang kalau kita lihat dari supply chain-nya. Kemudian juga kita melihat, Pak Anto, kita ya. waktunya tinggal 5 menit ya, Pak. Oh, oke. Kurang lebih tinggal 5 menit, Pak. Baik. Nggak terasa ya. Nah, yang kedua saya lihat dari book life cycle-nya ya. Nah, book life cycle-nya memang kalau di sebuah buku itu kan ada masa perkenalan ke pasar dan lain sebagainya ya. Sampai dengan buku itu sukses, kemudian turun lagi, tapi masih ada market yang membutuhkan buku-buku lama istilahnya gitu. Nah, di digital printing lebih banyak bermain pada saat testing market atau misalnya buku itu out of stock yang banyak dicari. Nah, di sini yang kolaborasi kreatif di mana sebenarnya pada saat kita bicara dengan teman-teman UP, ini sebenarnya market itu sudah ada. Cuma pertanyaannya adalah segmentasi. Tadi sempat kata-kata segmentasi ada yang ditanya oleh Bu Kiki kalau nggak salah dari UNJ Press. Sebenarnya pada saat kita terlalu segmented di dalam sebuah market dari perguruan tinggi yang ada di mana UP tersebut ada, sebenarnya challenge-nya adalah bukan number of oplahnya yang kita kejar, tetapi challenge dari teman-teman penerbit itu adalah berapa banyak titles yang kita bisa buat, sehingga itu menambah kekayaan dari sebuah keilmuan, sehingga karena marketnya karena marketnya terbatas. Nah, ini yang pada saat market kita terbatas, produk kita lah yang harusnya kita tambah. Pada suatu saat butuh produk A, bisa nggak kita tawarkan produk B? Bisa nggak kita tawarkan produk C? Jadi range of product itu yang kita kejar, ya. Jadi saya melihat masih banyak peluang-peluang bisnis yang bisa kita kolaborasikan secara kreatif dalam melihat pasar di perguruan tinggi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, Mas Niko. Oke, Pak Anto. Tadi ceritanya kan, wah, dari supply chain-nya gitu ya, kita bicara journey pemasaran buku sampai book life cycle. Tapi sebenarnya kalau bicara kolaborasi yang kreatif, bentuk detailnya itu buat supaya teman-teman University Press ini juga punya bayangan yang lebih mantap gitu ya Pak ya. Bentuk detailnya itu seperti apa sih Pak? Kolaborasi kreatifnya itu? Oke, kolaborasi kreatif di sini sebenarnya saya melihat sedikit banyak tadi udah diceritakan sebenarnya oleh Pak Agus ya. Yang saya sampaikan tadi, pada saat saya melihat UP, University Press, satu sisi teman-teman University Press ini bisa sebagai customer-nya Printku, di mana teman-teman penerbit ini bisa memanfaatkan Printku ini sebagai ruang produksinya mereka. Jadi tidak melihat lagi bahwa University Press itu harus punya, tadi statement yang paling bagus menurut saya dari Pak Pur, tidak perlu penerbit harus mempunyai percetakan sendiri. Kenapa? Dengan bekerja sama dengan Printku, sepertinya teman-teman UP ini punya ruang produksi sendiri dan seluruh Indonesia. Yang saya ceritakan tadi misalnya Pak Aam dari Trilogi Pak ya, ada Pak Aam punya mahasiswa yang butuh buku, tapi bukan dari Trilogi, tapi dari universitas lain, katakanlah di Surabaya di tempatnya Pak Ribowo. Pertanyaannya, kenapa nggak harus dicetak di Jakarta? Kenapa nggak saya tembak langsung ke mahasiswa yang ada di Surabaya, kemudian dia dengan mudahnya langsung di-deliver ke mahasiswa tersebut. Nah, ini satu sisi University Press itu bisa sebagai customer-nya Printku. Yang kedua, University Press yang memiliki percetakan dengan mesin offset maupun digital itu juga bisa sebagai partner saya atau sebagai partnernya Printku. Sama seperti yang tadi juga Pak Agus sampaikan. Pada saat misalnya saya tadi Pak Ari Wibowo itu bisa sebagai partner saya pada saat Pak Aam punya order dari Surabaya, Pak Aam tinggal masuk ke Printku, saya langsung berikan tembak ke ruang produksinya yang ada di Erlangga gitu. Nah, kolaborasi seperti inilah Mas Niki yang memperkaya bagaimana kita bisa melihat new market, kita tidak perlu melakukan investasi mesin. Saya tidak menghalangi bahwa suatu saat sebuah UP itu punya ruang produksi sendiri. Pada suatu saat, kenapa? Karena pada saat mereka jualan bukunya lebih banyak, untuk melakukan efisiensi dan sebagainya, bisa saja kan mereka melakukan investment di situ. Baik yang mereka kerjakan sendiri atau
dari universitas-universitas lain yang membutuhkan percetakan di mana UP itu berada. Nah, jadi kolaborasinya seperti itu. Kita melihat tidak saja melihat hanya bagaimana kita masuk ke marketnya, kolaborasinya nanti, tetapi sudah bagaimana juga memikirkan efisiensi terhadap efisiensi terhadap harga sebuah buku misalnya. Nah, itu yang banyak kita bisa lakukan nanti. Oke. Pak, pertanyaan terakhir. Kalau tadi sebenarnya merangkum itu semua, Pak Pur juga sebutnya sinergi itu ya, Pak ya. Kita sinergi supaya untuk ada perbaikan juga. Nah, sebenarnya kemudahan-kemudahan dari platform Printku itu seperti apa sih, Pak? Sehingga memang tadi lebih memudahkan sinerginya dari teman-teman UP itu sendiri, Pak. Oke. Mungkin benefit ya, keuntungannya ya, Mas Niko ya. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, oke. Ini sebentar saja saya ingin menjelaskan. Jadi Printko itu adalah kita B2B online printing platform pertama di Indonesia ya. Kemudian kita juga punya customer dan corporate udah lebih dari 3.000. Kemudian kita sudah bisa melayani di 300 kota. Nah, disinilah nanti teman-teman UP yang punya production bisa engage bekerja sama dengan kami, karena kami sekarang juga sudah punya 400 partner, termasuk salah satunya adalah Pak Agus itu yang ada di dalam 400 itu. Nah, ini juga kita sudah punya Pak Agus yang lain di 300 kota tersebut, sehingga apa yang bisa kita deliver, kita bukan hanya bicara mengenai printing produk, tetapi yang kita lakukan adalah mendeliver efisiensi dari sebuah bisnis proses ya, yang seperti saya ceritakan tadi pada saat UP bagaimana bisa mengkat proses-proses supply chain-nya menjadi lebih murah atau lebih efisien. Next-nya, next. Oke, next aja. Nah, ini yang benefit-benefitnya memang ini lebih banyak bisa dilihat dari perspektif sebagai customer atau sebagai partner ya. Jadi kita bisa melakukan pemesanan kapanpun, dimanapun dan berapapun dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan. Kita benefitnya sudah kita juga bantu teman-teman UP untuk bisa mendeliver produk-produknya untuk ke seluruh Indonesia. Artinya peluasan marketnya di sana kita sudah bisa bantu untuk ke titik pemesanan dari si customer-customernya. Secara sistem itu kita sampai dengan reporting dan lain sebagainya sudah kita fasilitasi sehingga suatu saat misalnya teman-teman UP itu sebagai customer untuk tahu bagaimana cara order, bagaimana tracking reportnya dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan semuanya. Ya, banyak kemudahan-kemudahan di dalam platform ini, tidak saja hanya untuk sebagai customer tapi juga sebagai partner, bahkan juga sebagai customernya UP sendiri sudah kita fasilitasi kemudahan-kemudahan sampai dengan payment gateway dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah, ini nyelip ya Pak Anto ya, ada pertanyaan juga ini masuk nih. Tapi ini sebenarnya juga bisa dijawab sama Pak Agus sebenarnya kalau tadi pertanyaan ini masuk di lebih cepat gitu ya. Tapi pertanyaannya lebih kepada bagaimana cara membangun web print sih? Nah, apakah sebenarnya teman-teman UP Pak harus membangun web printnya masing-masing? Atau bagaimana dari sisi Pak Anto melihatnya Pak? Oke. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya tadi sudah kita bisa melihat apa yang disampaikan Pak Agus juga sebenarnya. Tapi ini juga yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang memiliki mesin lah ya. Tidak saja pemanfaatan digital printing tapi offset. Saya selalu bilang bahwa online-kanlah bisnis kalian. Kenapa? Karena kalau khususnya karakter yang digital printing ya Mas Nick, itu kan kebanyakan customer itu walk in ya. Artinya customer yang datang mereka kasih datanya untuk mereka print. Nah, mereka selalu kebanyakan adalah customer walk-in. Tapi pada saat mereka melakukan online atau mereka mengonlinekan bisnis mereka, itu mereka mendapatkan market yang lebih luas lagi. Ya, seperti Pak Agus tadi bilang,
Pak Agus memang pada saat itu sebelum-sebelumnya sebelum ada era digitalisasi yang serba cepat ini, beliau membuat cabang-cabang, tapi investment itu terlalu besar, ya. Bisa saja mereka mengonline-kan yang mereka butuh dari daerah sekitarnya yang selama ini tidak datang ke tokonya dia. Tetapi yang terakhir adalah joinlah dengan pemain-pemain besar yang bisa mengintegrasikan semuanya, ya. Salah satunya di Pak Agus juga kerjasama dengan Prinku untuk mendapatkan order dari customer-nya Prinku. Ini juga sama yang kita ingin sampaikan ke teman-teman UP, online-kanlah atau kerjasamalah atau kolaborasikanlah dengan kami supaya kami bisa memberi order ke teman-teman UP yang punya percetakan. Kami juga bisa membantu untuk teman-teman UP dari sisi penerbit untuk bisa membantu produksinya. Gitu Mas Nick. Oke Pak. Jadi ya kembali lagi sebenarnya dengan partnership dengan Prinku misalkan gitu ya Pak ya. Ini kan berarti bisa mempercepat teman-teman UP tidak harus punya mesin dulu untuk bisa menjual atau memiliki aplikasi cetak yang lain gitu ya Pak ya. Sehingga bisa secepatnya masuk ke pasar untuk memenuhi kebutuhan yang ada bisa dimulai dari dalam kampusnya dulu gitu ya Pak ya. Kebutuhannya. Ada cerita yang menarik, mungkin kalau saya boleh izin di sini, ada yang sudah pernah kita lakukan dengan UI penerbit. Itu kita juga kemarin sempat kerjasama, kita ada beberapa fokus pekerjaan, kemarin banyak kerjakan di skripsi gitu ya, buku ajar. Jadi kita tembak marketnya yang di mereka-mereka yang mau lulus untuk membuat skripsi, yang tadinya mahasiswa itu keluar, itu kita fasilitasi dengan program-program dan lain sebagainya. Mereka order buku skripsinya itu di Prinku, kemudian semua kebutuhan itu kita tembak atau kita forward ke UI Publishing. Nah ini juga akhirnya mereka mendapatkan new market gitu kan, yang dari situ ternyata mahasiswa itu ternyata mereka punya penerbit ya, punya percetakan ya, bisa nyetak ini nggak, bisa nyetak itu nggak. Nah ini betul bahwa diversifikasi produk juga menjadi salah satu hal yang juga harus disiapkan teman-teman University Press yang sudah memiliki teknologi cetaknya ya, baik digital maupun di offset. Gitu Mas Nick. Oke Pak. Nah mungkin ini sedikit pertanyaan dari saya tadi juga melihat bahwa market e-book ya Pak ya, itu kan juga bisa menjadi satu peluang baru. Nah pertanyaannya nanti ketika memang teman-teman UP ini masuk ke market e-book, kolaborasi apa yang mungkin juga bisa dilakukan dengan prinku.com nih Pak untuk e-booknya ini? Oke. Kalau kita bagaimana mengantisipasi ke e-book ya, sekali lagi saya kalau ditanya, Pak, apakah semuanya langsung ke e-book? Terus terang saya belum inilah ya, jujur saya melihat kondisi sekarang memang masih kecil porsi e-book itu. Tapi kalau ditanya apakah suatu saat ke sana, yes, tinggal waktunya saja. Berapa lama atau kecepatannya e-book itu menggantikan dengan yang konvensional buku ya. Tetapi di lain pihak kita juga harus menyiapkan ke sana. Karena apa? Karena perpindahan ke e-book itu juga ternyata nggak mudah. Selain marketnya bukan belum siap ya, tetapi masih ada faktor-faktor yang mereka masih menginginkan buku itu secara fisik. Challenge ke e-book juga nggak gampang mengenai plagias penggandaan buku yang ilegal dan lain sebagainya pun itu kalau e-book akan menjadi jauh lebih mudah menurut saya dibandingkan dengan fisik. Kenapa fisik? Mungkin ada teknologi-teknologi yang bisa mensupport bagaimana melacak buku itu resource-nya dari mana sebelum digandakan diperbanyak secara ilegal, itu bisa dilakukan ya. Tetapi secara platform ini sudah juga kita lakukan. Kita kerjasama dengan beberapa, mungkin belum penerbit ya Mas Niko, tapi beberapa perusahaan-perusahaan khususnya yang bagian-bagian training. Perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka punya divisi training. Nah, divisi training di perusahaan-perusahaan besar itu pun kita selalu memberikan kemudahan untuk bisa melakukan pencetakan bukunya, atau peserta-peserta training itu bisa melakukan download di tempat kita. Nah, nanti data-data tersebut pun sudah kita manage dengan baik, sehingga peserta itu apakah membutuhkan secara fisik maupun secara
secara digitalnya. Ya, kita ada pilihan seperti itu. Chargingnya pun sudah kita siapkan, apakah charging itu untuk yang hard copy ataupun untuk yang digital. Oke, menarik sekali Pak. Jadi rasanya juga teman-teman di University Press kapanpun siap kali ya Pak ya, kalau tiba-tiba ada permintaan percetakan dari Prinku gitu ya Pak ya, di kota-kotanya masing-masing gitu ya. Karena kalau tadi Pak Anto cerita juga customer kita kebanyakan B2B itu sudah berapa tadi Pak Anto? Di atas 3.000 ya Pak Anto ya? 3.000 ya, lebih. Mungkin yang suatu saat tadi kalau bicara ada modul training, buku training, mungkin sedang ada training untuk cabangnya yang kebetulan di kota tersebut ada University Press sebagai mitranya Prinku yang bisa bantu cetak. Jadi bisa langsung dikerjakan di sana ya Pak Anto ya? Betul. Kita juga dengan Pak Pur juga dengan Polimedia sudah kerjasama ya Pak ya untuk di Polimedia mensupport kita untuk produksinya. Itu juga sudah kita lakukan. Nanti dalam waktu dekat Pak Aribowo ya Pak ya, kita engage Pak Aribowo. Oke, rasanya waktunya sudah habis Pak Anto. Oke, thank you. Terima kasih untuk sharingnya. Nanti kita kalau ada kesempatan lagi kita coba ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan partnership di Prinku ini ya Pak ya. Mungkin sebagai titipan ini aja Bapak Ibu monggo silahkan untuk mampir ke tempat kami di site-nya. Nanti ada tim kami yang bisa membantu Bapak Ibu untuk memfasilitasi bentuk kolaborasinya seperti apa. Itu yang nanti akan kita banyak diskusikan secara mungkin offline ya. Mungkin itu Mas Niko. Dan mudah-mudahan ini solusi kami sangat bermanfaat dengan teman-teman di APPTI, khususnya tadi message-nya Pak Pur, itu kita harus berubah dan kita harus melakukan kolaborasi di semua universitas. Gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih Pak Anto. Thank you Pak, sukses buat kita semua Pak. Sukses Pak. Sukses.